waktu-waktu rame atau waktu sepi gitu, mungkin ada acara tertentu ramenya atau sepinya di acara tertentu gitu. Kalau untuk acara rame itu biasanya di 17-an. Kalau di sepi-sepinya itu di hari biasa kalau lagi nggak ada promo. Di 17-an itu kenapa bisa rame? Karena dia ada promo besar-besaran. Udah pasti orang udah stok barang banyak. Kalau misalkan promo itu udah pasti jadi customer supaya dia berkunjung ke tempat untuk belanja. Oh ya, mungkin kalau di ada bedanya nggak tuh Kak, kalau misalkan di Lebaran mungkin hari puasa lebih ramai atau lebih sepi di hari biasanya gitu? Kalau untuk di bulan puasa itu udah pasti rame ya. Sekalinya orang belanja itu udah pasti sedia stok belanjaan, sales sudah pasti naik, terus penjualan juga udah pasti naik, harga promo pasti bakal diadakan. Nah, mau nanya nih Pak, di sini ada sistem pengantaran nggak ya, kayak online atau dari pengantaran sendiri? Kalau untuk online itu paling kita ada di GrabMart. Kalau untuk customer setiap pembelian 100.000 kalau nggak 150.000 itu bisa free ongkir. Jadi kita anterin ke rumah customer sesuai belanjaannya. Kalau misalkan di mitra online kayak Astro atau AloFresh itu ada nggak? Kalau kayak gitu kita nggak ada, palingan adanya GrabMart. Dia semacam ojek online, jadi customer mesen lewat Grab memesannya. Nah, kedepannya ini ada nggak ya mau join mitra online kayak Astro sama AloFresh? Mungkin kalau dari situ nggak ada ya, karena kita dari karyawan pun sudah memanjakan customer untuk free ongkir. Jadi setiap pembelian di atas 150 kita kita antar. Kesulitannya di Prima ini kayak ada kenaikan harga bahan baku. Kesulitannya itu mencari sales, itu nomor satu. Kalau harga udah pasti naik, ya customer jarang buat berkunjung ke toko. Yang jalan satu-satunya untuk menghindari seperti itu kita mempromosikan barang-barang yang sudah mendekati expired. Contoh misalkan kayak Vesta itu pasti ada yang mau mendekati expired, jadi kita promoin di depan, kita kasih diskon sama 20% potongannya, itu udah pasti terjual. Apalagi yang best seller itu udah pasti laku sih. Mas, selanjutnya saya mau nanya nih, kalau misalkan ada bahan-bahan yang udah kira-kiranya sebulan lagi buat expire itu bakalan kemana nanti? Kalau untuk expired itu udah pasti ditanggung ke karyawan, gaji udah pasti dipotong. Kalau expired itu masuknya ke stock of name minus, kalau hilang minus udah pasti minus, tapi jatuh barang itu udah masuk ke karyawan ya, udah ditanggung beban. Kalau misalkan barang hilang sama barang rusak itu semua karyawan, karena kan tugas kita tuh jaga toko. Untuk barang-barang yang udah dapat expired palingnya dipromosi di depan sini atau langsung dibuang? Iya. Kalau udah expired bakal dibuang. Ya kalau misalkan jangka 3 bulan paling dipromoin kalau nggak diubah. Selanjutnya saya mau nanya nih Mas mengenai jam operasional toko ini. Nah, untuk toko Prima ini tuh bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau untuk buka toko itu dari jam 6:30 sampai jam 9 malam itu udah tutup toko. Jam 9 malam udah closing berarti ya? Iya. Udah tutup toko. Nah, itu untuk bukanya toko itu tuh apakah setiap hari buka, seminggu atau ada hari-hari libur? Atau Di kapan aja? bidang retail itu udah pasti selalu buka, nggak ada hari libur. Kita hari libur itu nggak di weekend, di weekday. Contoh di hari Senin saya libur. Oh, berarti kalau misalkan begitu berarti ada shift-shiftan untuk pembagian shift. Nah, untuk pembagian shiftnya itu setiap hari itu atau setiap hari dihitung per jam atau per hari shiftnya? Kalau untuk shift-shiftan, kalau misalkan shift yang satunya lagi libur kita full. Kalau misalkan kitanya libur yang satunya lagi full shift. Kalau misalkan kita masuk pagi pulang sore jam 4, kalau teman kita yang masuk pagi kita masuk siang jam 1. Oh, seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau nanya mengenai supply chain operasionalnya nih. Nah, untuk misalkan kayak barang-barang seperti ayam ataupun bahan-bahan seperti ini tuh biasanya dia masuk ke dalam toko ini tuh berapa minggu sekali atau berapa bulan dia? Kalau untuk stoknya? barang datang itu
bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Contoh kayak frozen food itu bisa seminggu 2 kali. Terus groceries kayak bumbu-bumbu di depan ini bisa seminggu 3 kali datang. Karena kan memang lebih cepat sold out-nya juga ya kan. Berarti masuknya stok itu juga dipengaruhi oleh stoknya yang terbatas. Iya. Gitu. Kalau misalkan memang stoknya udah benar-benar udah mau sold out, bisa aja dong lebih cepat lagi. Iya, supply-nya bisa lebih cepat jadiin. Kalau misalkan di toko barang ini udah penuh, jatuhnya kita udah ngajuin hold, jangan datang barang. Nah, berarti misalkan ada barang-barang yang memang masih tersedia stoknya di hold dulu berarti nggak Iya, ada di hold masalah. dulu. Produk yang paling best seller di sini apa aja sih? Kalau di Prima itu salah satunya ada ayam, dia tuh ayam biasanya di sini. Rata-rata customer sini bisa memesan ayam tuh bisa nyampe 20 ekor, 30 ekor, makanya sales paling gede di Prima itu di ayam. Kalau ketahanan lama ayam itu bisa dalam 1 tahun di dalam freezer, 3 hari di dalam chiller, di luar itu bisa sehari. Kalau nggak terjual itu bisa bau. Itu biasanya dapatnya per hari atau per bulan? Kalau untuk ayam itu per hari bisa nyampe 50 sampai 60 ekor. Ayam jadi best seller di sini, apakah ada yang jadi perbedaan? Kalau ayam di sini sama ayam di pasar tuh perbedaannya sangat jauh ya. Kalau bisa dibilang tuh ayam di Prima tuh lebih fresh, lebih higienis, lebih bersih. Cara pemotongannya juga dilihat secara langsung, nggak terlalu kayak misalkan kotor-kotor banget lah, udah dibungkusin. Jadi tuh lebih lebih bersih aja gitu. Jadi itu kita kan punya harga promo yang lebih besar, makanya customer lah itu.